apakah kalian tahu bahwa setiap molekul itu memiliki bentuk yang berbeda-beda loh? Wah, lalu bagaimana sih cara untuk menentukannya? Tenang saja, pada video ini kita akan membahas mengenai cara untuk menentukan bentuk suatu molekul. Jadi, tolong simak videonya dengan baik ya. Jadi, apakah kalian sudah tahu apa itu bentuk molekul? Bentuk molekul adalah gambaran tentang susunan atom-atom dalam molekul berdasarkan susunan ruang pasangan elektron dalam atom atau molekul, baik pasangan elektron yang bebas maupun pasangan elektron yang berikatan. Nah, selanjutnya bentuk molekul ini dapat ditentukan berdasarkan pada dua pendekatan. Yang pertama yakni pendekatan berdasarkan teori domain elektron atau VSEPR, dan yang kedua adalah teori hibridisasi. Pada video ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai teori domain elektron. Berdasarkan teori domain elektron, bentuk molekul ini ditentukan berdasarkan tolakan domain atau pasangan elektron dalam kulit valensi atom. Selanjutnya, terdapat cara untuk menentukan domain elektron. Perlu diketahui bahwasanya setiap elektron ikatan, baik ikatan tunggal maupun rangkap, merupakan satu domain, dan setiap pasangan elektron bebas merupakan satu domain. Contohnya saja pada molekul HCl. Pada molekul HCl, terdapat satu pasangan elektron ikatan dan juga 3 pasangan elektron bebas, sehingga total domain elektronnya sejumlah 4. Lalu selanjutnya ada molekul CO2. Pada molekul CO2 ini, cara menentukan domain elektronnya dilihat pada atom pusatnya. Atom pusat pada CO2 adalah atom C, dan pada atom C terdapat 2 ikatan rangkap dan dihitung sebagai 2 pasangan elektron ikatan. Pada CO2 tidak memiliki pasangan elektron bebas, maka total domain elektronnya sejumlah 2. Prinsip domain elektron ialah domain elektron pada kulit luar atom pusat saling tolak-menolak, sehingga domain elektron akan mengatur diri sedemikian rupa sehingga tolak-menolak di antaranya menjadi minimum. PeB memiliki daya tolak yang lebih besar dibandingkan PeI. Ikatan rangkap memiliki daya tolak lebih besar daripada ikatan tunggal. Contohnya saja pada molekul CO2. CO2 yang memiliki rumus Lewis dan rumus struktur seperti gambar berikut, terdapat 2 domain elektron yang sama-sama merupakan pasangan ikatan rangkap 2, sehingga daya tolak keduanya sama besar. Untuk meminimalisir daya tolak kedua domain elektron, maka akan terbentuk molekul dengan bentuk linear yang sudutnya 180 derajat. Contoh berikutnya adalah molekul H2O yang memiliki rumus Lewis dan struktur seperti ini. Terdapat 2 pasang elektron ikatan dan 2 pasang elektron bebas. Nah, sesuai dengan prinsip teori domain elektron, daya tolak dari pasangan elektron bebas lebih besar dibandingkan dengan daya tolak pasangan elektron ikatan. Hal ini akan menyebabkan mengecilnya sudut ikatan, sehingga molekul H2O berbentuk bengkok atau V dengan sudut ikatan sebesar 104,5 derajat. Untuk memudahkan dalam penentuan bentuk molekul, maka dibuatlah notasi bentuk molekul, yaitu dilambangkan dengan rumus AXNEM, di mana A adalah atom pusat, X adalah PeI, N adalah jumlah PeI, E adalah PeB, dan M adalah jumlah dari PeB. Ini adalah tabel yang menghubungkan antara notasi bentuk molekul, nama, dan juga bentuk molekul yang terbentuk. Nah,
itu tadi adalah penjelasan mengenai teori domain elektron. Untuk menguji pemahaman kalian lebih lanjut, silahkan kerjakan latihan soal berikut ini pada LKPD kalian semua. Untuk soal yang pertama, yakni tentukan bentuk molekul dari CH4. Langkah yang perlu dilakukan yang pertama adalah menentukan atom pusat. Diketahui atom pusat CH4 adalah atom C, di mana untuk konfigurasi elektron dari atom C yaitu 2 dan juga 4. Dapat diketahui bahwasanya atom C memiliki 4 elektron valensi. Lalu yang kedua, menentukan jumlah PeI yaitu sejumlah 4. Lalu untuk menentukan jumlah PeB bisa menggunakan rumus elektron valensi atom pusat dikurangi dengan PeI lalu dibagi dengan 2. Sehingga dihasilkan PeB dari CH4 sejumlah 0. Maka didapatkan notasi bentuk molekul dari CH4 adalah AX4. Berdasarkan tabel sebelumnya, diketahui bahwa notasi AX4 merupakan bentuk molekul tetrahedral dengan bentuk 3 dimensi seperti gambar berikut. Silahkan buka website Molview pada perangkat kalian masing-masing dan buktikan bentuk molekul dari CH4. Berikut ini adalah tampilan awal dari website Molview. Kalian bisa klik close pop-up, lalu kalian klik penghapus dan masukkan atom C pada tengah-tengah kanvas dan tambahkan ikatan tunggal sejumlah dengan 4. Setelah itu, masukkan atom H pada masing-masing ikatan tunggal. Kalian dapat memperbesar tampilan, sesuaikan dengan keinginan kalian. Lalu, kalian bisa klik 2D to 3D untuk mendapatkan bentuk molekul 3 dimensinya. Dan didapatkan bentuk molekul dari CH4 yaitu tetrahedral. Baik, kita akan memasuki pada tahapan think. Silahkan prediksikan bentuk molekul dari senyawa-senyawa di bawah ini. Lalu gambarkan bentuk molekul 3 dimensinya. Kamu dapat menggunakan bantuan website Molview untuk membuktikan jawabanmu dan tuliskan hasilnya pada LKPD-mu. Untuk senyawa yang pertama yakni SO3, yang kedua PCl5, yang ketiga SF6, yang keempat XeF4, dan yang kelima NH3. Lalu setelah kamu menemukan jawaban bentuk molekul dari masing-masing senyawa pada tahapan think, selanjutnya berpasanglah dengan teman sebangkumu, lalu diskusikan masing-masing jawaban dari kalian. Apakah jawaban kalian sudah benar atau salah? Dan tuliskan hasilnya pada LKPD kalian. Tahapan yang terakhir, yakni setelah berdiskusi dengan teman kalian masing-masing, presentasikan hasil jawaban kalian di depan kelas dan sampaikan bagaimana kalian bisa mendapatkan jawaban tersebut. Tuliskan hasil dari presentasi kalian, apakah jawaban kalian sudah benar atau salah pada LKPD-mu. Tidak terasa pembelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih atas partisipasi kalian semua dan tetaplah semangat. Sampai jumpa.